Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat mujibud da'awat rafi'us samawat rafi'ud darajat wa huwa alladzi yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at. Alhamdulillahilladzi khalaqana, alhamdulillahilladzi ahyana, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun al muhtaramun, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di siang hari ini kita langkahkan kaki kita ayunkan tangan kita menuju ke tempat yang penuh dengan barakah Allah ini. Ini merupakan nikmat yang besar yang Allah anugerahkan kepada kita. Senantiasa kita bersyukur, bersama-sama memaksimalkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak rahmat, nikmat dan karunia Allah. Sampai-sampai dalam Al-Quran disebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita sebagai manusia mau menghitung nikmat Allah itu, sungguh kita tidak akan mampu menghitung betapa banyak nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Tapi kita termasuk hamba yang susah kadang untuk bersyukur. Terutama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbubun bihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat. Nikmat ini sangat dibutuhkan oleh kita sebagai manusia. Dua nikmat ini, uji Nabi kita, adalah nikmat yang sangat kita perlukan dalam hidup ini. Tapi kita sering lalai untuk mensyukuri dua nikmat itu. Nikmat apa itu? Yang pertama nikmat as-sihhah namanya. Nikmat kesehatan. Sering kita lupa untuk mensyukurinya. Di saat kita sedang duduk di masjid ini, ratusan, ribuan, bahkan orang-orang yang sedang sakit di rumah sakit itu kepengen benar untuk ikut duduk di tempat ini. Oleh karenanya sehat adalah sesuatu yang sangat mahal. Kemudian yang kedua, nikmat yang sering kita lalai untuk mensyukurinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat al-faragh, yaitu nikmat kesempatan, waktu luang. Akan tiba saatnya nanti
Ketika Allah mengambil waktu kita, bahkan kita tidak sempat lagi untuk mengucapkan istighfar. Akan sampai di mana suatu saat nanti kita tidak sempat memberikan kasih sayang kita kepada anak kita, istri kita, orang-orang tercinta yang dekat dengan kita. Akan sampai suatu saat nanti di mana kita tidak mempunyai waktu lagi untuk bersedekah, tidak punya waktu lagi untuk beramal saleh. Cepat atau lambat kita akan sampai pada titik tersebut. Kita tidak mempunyai waktu luang lagi. Maka waktu luang, kesehatan yang Allah anugerahkan kepada kita ini, dengan cara kita memperbanyak rasa syukur kepada Allah, yaitu meningkatkan iman kita, takwa kita, serta beramal saleh sebaik-baiknya, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bentuk atau cara kita mensyukuri nikmat sehat dan nikmat waktu yang luang. Salawat dan salam sama-sama kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Berharap semoga kita semua termasuk umat beliau yang akan selalu mengikuti sunnah-sunnahnya. InsyaAllah nanti di yaumil qiyamah kita akan termasuk umat beliau yang akan mendapatkan syafaat Rasul. Dan insyaAllah nantinya kita akan bisa berkumpul bersama Rasulullah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Selanjutnya sebagai khatib pada siang hari ini merupakan rukun khutbah bagi kita untuk sama-sama mengajak, mari semaksimal mungkin kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Semoga Allah nanti kalau sudah tiba waktunya, kita akan digolongkan orang-orang yang meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Saat ini kita sudah berada di bulan Sya'ban. Artinya aroma Ramadan itu sudah mulai tercium. Sebentar lagi kita akan melaksanakan puasa. Selalu kita berdoa semoga Allah sampaikan kita ke bulan yang penuh dengan kebaikan itu. Berhubungan dengan bulan Sya'ban ini, ada sebuah hadis baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. An Usamah ibni Zaid radhiyallahu anhuma qala qultu ya Rasulullah lima araka tasumu min sahri suhuri ma tasumu min Sya'ban. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam dzalika syahrun yaghfurun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an turfa'a amali wa ana sha'im. Hadis ini bersandar dari sahabat Usamah bin Zaid. Beliau pernah berkata, aku bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, lima araka tasumu min sahri suhur ma tasumu min Sya'ban. Saya perhatikan wahai Rasul, Anda begitu banyak berpuasa di bulan Sya'ban ini. Ada apa? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi kita waktu itu menjawab dengan sabdanya, dzalika syahrun fihi yaghfulun nasu anhu. Di bulan ini orang sering lupa dan melalaikannya. Kenapa? Karena dia diapit oleh dua bulan mulia, baina Rajab wa Ramadan. Diapit dengan bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Rajab begitu mulia. Peristiwa besar terjadi di bulan Rajab. Yang paling kita kenal adalah peristiwa Isra dan Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di bulan Rajab juga termasuk bulan 4 bulan mulia yang Allah muliakan, yang disebutkan dalam Al-Quran itu. Kemudian yang mengapit bulan Sya'ban ini juga adalah bulan Ramadan.
yang keistimewaannya, keutamaan dan fadilah bulan Ramadan itu sama-samalah kita memahaminya. Sedangkan di bulan Sya'ban ini adalah bulan orang yang sering melalaikan dan melupakannya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita beramal di saat orang melupakan waktu tersebut, itu yang dicontohkan oleh Rasul. Di saat misalkan masjid ini tidak ada yang memakmurkan, lalu kita berinisiatif untuk memakmurkan masjid ini, kemudian dengan inisiatif kita orang lain mencontoh kita, maka amalan kita tersebut akan lebih utama, ada nilai plus dibandingkan dengan orang-orang yang mengikut kemudian di belakang. Itulah yang dimaksudkan oleh baginda Rasul, bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan yang dilupakan. Maka Nabi memperbanyak amalan di bulan orang yang lalai terhadap bulan tersebut. Kemudian dari hadis tersebut, poin yang kedua yang kita tangkap, wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Di bulan Sya'ban ini juga, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, amalan-amalan kita itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebut-sebut oleh para malaikat amalan kita di bulan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, si fulan itu sedang tahajud. Ya Allah, si fulan itu sedang baca Al-Qur'an. Ya Allah, si fulan itu sedang puasa sunnah. Disebut-sebut oleh para malaikat di hadapan Allah nama kita. Bukankah itu adalah sesuatu yang luar biasa? Kita kadang senang, bahagia dan bangga saat nama kita disebut di depan orang banyak, di depan presiden, di depan gubernur, mungkin bupati. Kita begitu bangganya. Apalagi kalau nama kita itu disebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Termasuk satu amalan lagi yang akan menjadikan nama kita itu disebut, bahkan bukan saja malaikat yang menyebutkan, Allah sendiri yang akan membanggakan nama kita. Amalan apa itu? Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah berkumpul satu kaum di masjid Allah, yatluna kitaballah, yang kepada mereka dibacakan ayat-ayat Allah, wa yatadarasunahu bainahum, dan diajarkan isi kandungan ayat tersebut, illa nazalat alaihimus sakinah, maka Allah akan menurunkan kepada kelompok tersebut ketenangan, ketentraman batin. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan Allah Subhanahu wa taala juga akan melimpahkan, menaungi mereka dengan rahmat Allah. Wa khaffat alaihimul malaikah, dan terhadap kelompok yang memakmurkan masjid tersebut, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan disertai oleh para malaikat dan didoakan untuk senantiasa condong berbuat kebaikan. Poin pentingnya adalah wa zakarallahu fi man indahu. Allah akan menyebutkan nama-nama mereka, membanggakan nama orang yang memakmurkan masjid tersebut. Disebutkan nama kita di hadapan para malaikat-malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian daripada keutamaan di bulan Sya'ban ini, bahwa nama kita, amalan kita itu langsung dilaporkan oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin ketiga dari hadis Nabi yang saya sampaikan tadi, fa uhibbu an turfa'a amali wa ana shaim. Aku kepengen, kata baginda Rasul, saat amalku dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala wa ana shaim, sedang aku dalam keadaan berpuasa. Rasul mengharapkan benar agar para malaikat itu membanggakan namanya di hadapan Allah. Maka beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini. Oleh karenanya, hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, perbanyak amal ibadah kita di bulan Sya'ban ini, sambil kita berusaha berdoa, mudah-mudahan Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan nanti. 4 amalan penting yang harus kita usahakan dilakukan di bulan Sya'ban ini.
Yang pertama, perbanyak puasa sunnah. Yang kedua, perbanyak juga sholat sunnah, karena itu bagian daripada latihan. Sehingga pada saat memasuki bulan Ramadan nanti kita sudah terbiasa. Jangan membiasakan diri kita ibadah dadakan. Salat tarawih rami benar. Salat tarawih rami di hari pertama, hari kedua, semakin lama semakin kendor. Sehingga yang terjadi salat dadakan, ibadah kita enggak benar. Kemudian amalan yang ketiga dianjurkan di bulan ini yaitu tilawatil Quran. Banyak-banyak kita membaca Al-Quran. Kemudian yang keempat, tak kalah pentingnya adalah kita berdoa dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa agar disampaikan ke bulan suci Ramadan. Seperti yang digambarkan, diajarkan dalam agama kita, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Sya'ban ini dan berkahi juga serta sampaikan kami ke bulan suci Ramadan. Beristighfar di bulan Sya'ban sangat-sangatlah dianjurkan, terutama di malam nisfu Sya'ban, karena Allah akan langsung mengampunkan dosa kita pada saat kita beristighfar banyak-banyak di bulan di malam nisfu Sya'ban yang seminggu lagi insyaallah. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini akan bisa memotivasi kita untuk selalu berusaha memaksimalkan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil